10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang thaharah. Apa itu thaharah? Pengertian thaharah berasal dari bahasa Arab, yakni bersuci. Sedangkan menurut istilah, thaharah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat tinggal dari hadas maupun najis. Menurut Imam Ibnu Rushd, thaharah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada thaharah dari hadas. Yang kedua ada thaharah dari najis. Thaharah dari hadas yaitu membersihkan diri dari hadas kecil. Yang kedua, thaharah dari najis yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Pengertian najis. Selanjutnya, pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang mengakibatkan sholat tidak sah. Selanjutnya, macam-macam najis. Yang pertama, ada najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughaladzoh. Contoh najis mukhafafah yaitu seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya dengan mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Selanjutnya, najis mutawasitoh. Yang termasuk najis ini adalah darah, nanah, kotoran manusia dan binatang, arak atau khamar. Yang terakhir, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Najis mutawasito ini ada dua macam. Yang pertama, najis hukmiyah. Yang kedua, najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya, bau, dan rasanya. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Selanjutnya, najis mughaladzoh. Najis ini adalah najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yakni dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam hadas ada dua. Yang pertama, hadas kecil. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas: 1.
karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, karena hilang akalnya, yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Yang terakhir, persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selanjutnya, kita akan menuju pada tata cara toharo dalam hadas. Yang pertama, ada wudhu. Yang kedua, ada mandi besar. Yang ketiga, ada tayamum. Yang pertama, wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang kemudian dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Berikut merupakan tata cara wudhu. Adapun tata cara wudhu, mari kita simak video berikut ini tentang tata cara wudhu. Pertama, membaca basmalah, kemudian niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu ta'ala. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Mencuci kedua tangan. Berkumur dan memasukkan air ke lubang hidung sebanyak 3 kali. Berkumur dan memasukkan air ke lubang hidung. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka. Mencuci tangan kanan sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Mencuci tangan sampai siku. Mengusap rambut dan telinga sebanyak 3 kali. Mengusap rambut dan telinga. Mencuci kaki kanan sampai mata kaki, kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Mencuci kaki sampai mata kaki. Membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Pengertian mandi wajib. Selanjutnya, pengertian mandi wajib. Mandi wajib adalah meletakkan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menggantikan wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air bersih, namun diganti menggunakan tanah atau debu yang bersih. Sebab melakukan tayamum. Adapun sebab-sebab melakukan tayamum, yang pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Yang ketiga, air yang ada hanya bisa untuk minum. Yang keempat, air berada di tempat yang jauh. Yang terakhir, sakit dan tidak boleh terkena air.
Syarat sah tayamum. Adapun syarat sahnya tayamum, yang pertama, telah memasuki waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah berdebu. Yang keempat, sudah berusaha mencari air namun tidak menemukan. Yang kelima, tidak haid maupun nifas bagi wanita. Yang terakhir, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Secara jelasnya, mari kita simak video berikut tentang tata cara tayamum yang benar. Tata cara tayamum. Pertama-tama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan pada objek yang berdebu. Menyapu muka diiringi niat. Angkat kedua tangan dan ditiup secara perlahan, lalu usapkan telapak tangan pada muka diiringi dengan niat. Adapun lafaznya sebagai berikut. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardu lillahi ta'ala, atau cukup dengan nawaitu tayammuma fardu lillahi ta'ala. Selanjutnya, mengusap pergelangan tangan kanan, membalikkan telapak tangan kiri tanpa mengangkatnya sampai pada bagian kanan. Dilanjutkan dengan tangan kiri 1 kali. Macam-macam air. Yang pertama, ada air mutlak. Air mutlak adalah air suci mensucikan, dan air seperti inilah yang sah apabila digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah seperti air laut, air sumur, air sungai, air salju, air sumber, air embun, dan air hujan. Yang kedua, ada air musyamas, yaitu air suci mensucikan dan makruh penggunaannya. Yang ketiga, ada air suci tidak mensucikan, yaitu air yang suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Pertama, ada air mustakmal, adalah air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walau tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci atau berwudu. Yang kedua, ada air suci yang telah tercampur dengan benda suci lainnya, sehingga berubah sifatnya baik rasa, warna, dan bau, seperti air kopi, air sabun, air teh, dan lainnya. Yang ketiga, air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, dan air sayur. Yang terakhir, ada air najis. Air najis ada 2 macam. Yang pertama, air najis sebab asal kejadiannya seperti air kencing, air besar, dan lainnya. Yang kedua, ada air mutanajis, yaitu air kurang 2 kulah yang terkena najis, atau air mencapai 2 kulah karena najis dan berubah warna, bau, dan rasanya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi toharoh dalam kehidupan. Yang pertama, ada menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Ibu harap kalian dapat menerapkan toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.